Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Bryan Mbeumo dan deretan bintang Manchester United yang sudah dan terancam gagal tampil di Piala Dunia. Sejumlah pemain Manchester United tampil membela negaranya dalam laga internasional pada Kamis 13 November malam hingga Jumat dini hari. Berita paling menyakitkan datang untuk Bryan Mbeumo. Penyerang asal Kamerun itu harus menerima kenyataan pahit bahwa timnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kamerun, salah satu raksasa sepak bola Afrika, secara mengejutkan dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Kongo di kandang sendiri. Kekalahan ini menjadi malam yang memalukan bagi The Indomitable Lions yang sebelumnya selalu menjadi salah satu favorit di zona Afrika. Bryan Mbeumo yang musim ini tampil gemilang bersama Manchester United dengan torehan 6 gol gagal memberikan pengaruh besar untuk negaranya. Satu-satunya momen signifikan darinya adalah peluang pada menit ke-65 yang hanya melebar tipis dari gawang Kongo. Kegagalan lolos ini tentu menjadi pukulan menyakitkan bagi Mbeumo yang berharap bisa membawa performa bagusnya di klub ke ajang internasional. Kiper Manchester United yang tengah dipinjamkan ke Trabzonspor, Andre Onana, tampil sebagai kapten Kamerun saat menghadapi Kongo. Dia sempat melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang Cedric pada awal babak kedua. Namun gol kemenangan Kongo pada menit ke-91 menjadi sorotan. Sebuah sepak pojok mengarah ke tiang jauh dan meski bola tampak bisa diamankan, Onana gagal menghalau dengan baik sehingga bola melewati tubuhnya. Pemandangan yang terasa terlalu familiar bagi para penggemar United. Nasib serupa menimpa Diego Dalot yang bermain penuh dalam kekalahan 0-2 Portugal dari Republik Irlandia. Secara defensif, Diego Dalot tampil cukup solid, memenangi 2 tackle, membuat 3 sapuan dan 5 duel tanah. Secara statistik, dia juga sangat rapi dalam penguasaan bola dengan akurasi umpan mencapai 98% dan keberhasilan dribble 100%. Namun semua itu tidak cukup mengubah hasil akhir. 4 upaya tembakannya selalu diblok barisan pertahanan Irlandia. Bruno Fernandes absen karena skorsing, tetapi diperkirakan bakal kembali membela Portugal saat menghadapi Armenia, di mana ini menjadi laga krusial. Portugal dilarang kalah jika tidak ingin kehilangan slot langsung ke Piala Dunia. Aturan baru bagi karyawan Manchester United, jangan posting konten di balik layar. Manchester United punya aturan baru buat para karyawan, jangan memposting konten di balik layar soal tim jika belum mendapat persetujuan. Manchester United memberlakukan beberapa aturan ketat di bawah komando Sir Jim Ratcliffe. Belum lagi ada kebijakan PHK. Ratcliffe mau mengangkat marwah Manchester United sebagai tim raksasa. Tak ayal dalam beberapa tahun terakhir, setan merah yang buruk performanya di lapangan membuat klub menjadi bahan cacian. Salah satu aturan yang baru diberlakukan ke para pekaryawan klub adalah jangan memposting konten di balik layar sembarangan. Jika mau diposting harus dapat persetujuan oleh atasan. Dinilai para petinggi klub tidak mau segala hal bocor ke publik, khususnya hal-hal yang bisa dicap buruk lalu malah menjadi bumerang buat klub. Para petinggi klub mau benar-benar menjaga kondisi tim, apalagi Manchester United kini mulai bangkit mendekati papan atas di awal Liga Inggris musim ini. Meskipun beberapa karyawan menganggap keputusan itu berlebihan, yang lainnya mendukung kontrol yang lebih ketat untuk melindungi operasional internal. Petinggi klub termasuk Omar Berrada dan juga Jason Willock mengatakan fokusnya adalah pada profesionalisme, persatuan, dan menjaga integritas budaya di internal klub. Manchester United hubungi agen super demi rekrut penyerang muda dari Jerman. Manchester United kabarnya sudah melakukan kontak dengan sosok yang dikenal sebagai agen super Jorge Mendes terkait rencananya merekrut penyerang muda Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Dilansir oleh Give Me Sport, Adeyemi baru-baru ini memang menjalani kerjasama dengan Mendes. Agen asal Portugal itu sebelumnya juga telah mewakili beberapa pemain Manchester United, yakni Ugarte dan juga Lenioro. Manchester United sendiri sebenarnya sudah berinvestasi cukup besar guna memperkuat lini serang dengan merekrut Cuna, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko saat bursa transfer musim panas. Kehadiran mereka sudah mulai memberi efek kebangkitan buat Manchester United yang tidak tersentuh kekalahan dari 5 laga terakhir di Liga Inggris. Setan Merah sementara ini menduduki peringkat ke-7 di klasemen sementara setelah mengumpulkan 18 poin dari 11 laga. Terlepas dari itu, klub besutan Ruben Amorim nampaknya belum puas merekrut amunisi tambahan untuk area depan. Dengan laporan media Jerman yang dikutip oleh Give Me Sport mengungkap Manchester United kini berupaya keras mendatangkan Adeyemi dari Dortmund. Kebetulan relasi Karim Adeyemi dengan manajer Niko Kovac
tidak terlalu bagus. Hubungan keduanya disebut tegang, sehingga situasi ini memperkeruh suasana soal masa depan sang pemain di dalam klub. Manchester United agaknya hendak memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka bahkan telah menghubungi Mendes yang jadi perwakilan pemuda berusia 23 tahun untuk membahas prospek kepindahannya ke Old Trafford. Setan Merah juga berharap relasinya dengan Mendes bisa menjadi pelicin rencana. Agen super ini sudah sering berurusan dengan Manchester United menyusul beberapa profil yang diwakilinya. Bukan tanpa alasan Manchester United menginginkan jasa Karim Adeyemi. Pesepak bola asal Jerman itu merupakan sosok pemain serba bisa, sehingga dianggap sebagai pilihan bagus untuk sistem Amorim. Mengutip dari Give Me Sport, Adeyemi mampu bermain di kedua sisi serangan dan juga bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah. Kehadirannya diyakini bakal meningkatkan opsi depan Manchester United, meski dia mungkin tetap harus bersaing dengan Cunha dan juga Bryan Mbeumo untuk posisi starter. Musim lalu, Adeyemi membantu Dortmund finish sebagai 4 besar klasemen Bundesliga. Sang pemain menyumbangkan 7 gol dan 6 assist saat memainkan 25 laga di Liga Jerman. Solskjaer sentil Ruben Amorim di balik keterpurukan Rashford di Manchester United, kini malah gacor di Barcelona. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer secara tersirat menyalahkan Ruben Amorim di balik keterpurukan Rashford pada musim lalu. Ia menarik Rashford kini tampil gacor sejak dipinjamkan ke Barcelona pada musim panas. Rashford mencetak gol pertama di era Amorim pada November 2024, tetapi dia kemudian dicadangkan pada bulan berikutnya dan tidak pernah bermain lagi untuk Setan Merah. Dia kemudian bergabung dengan Aston Villa sebagai pemain pinjaman. Selama proses itu, Amorim beberapa kali menyebut kurangnya usaha Rashford saat latihan sebagai alasan utama dia disingkirkan. Musim ini Rashford kembali menemukan performa saat menjalani masa pinjaman di Barcelona. Solskjaer yang melatih Rashford ketika sang pemain mencetak lebih dari 20 gol dalam 2 musim beruntun, meyakini kesenangan bermain kembali menjadi faktor utama meningkatnya performa di Spanyol. Saya belum berbicara dengan Marcus sejak saya pergi, hanya sedikit berbalas pesan, itu semua soal situasi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Marcus, tetapi Anda bisa melihat dia menikmatinya sekarang di Barcelona. Di akhir masa di Manchester United terlihat jelas dia tidak menikmatinya, ungkap Solskjaer. Solskjaer tidak menyebut Amorim secara langsung, namun dia menegaskan peran manajer adalah mencari tahu alasan pemain tidak bahagia, terutama jika itu berdampak pada performa. Dia juga tampak menyindir cara masalah ini ditangani secara sangat publik. Tekanan setiap pemain berbeda, tekanan hidup, tekanan sepak bola. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada pemain ketika mereka datang pagi-pagi terlihat murung. Itu pekerjaan manajer. Ada apa? Saya melihat ada yang tidak beres dan biasanya hal seperti itu tidak dibicarakan di media. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Anda hanya ingin dia tampil bagus karena dia pemainnya luar biasa ketika sedang bugar, bahagia dan penuh dengan energi. Imbu dari Solskjaer. MU mulai menggeliat, Andy Cole kasih dukungan kepada Amorim. Manchester United mulai menggeliat dan tidak mudah kolaps. Ruben Amorim pun didukung untuk terus dipercaya membangkitkan Setan Merah. Manchester United sempat merangkai 3 kemenangan beruntun sebelum tersendat dan memetik 2 hasil seri. Kemenangan-kemenangan itu didapat dari Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Sementara hasil imbang didapat saat tandang ke Nottingham dan juga Spurs. 2 laga itu berjalan alot dan ditandai dengan Manchester United menyelamatkan 1 poin secara dramatis. Hasil imbang memang bukan hasil maksimal, tetapi 2 laga itu memberi gambaran mentalitas United yang kini lebih kuat dan tidak mudah rontok meski sempat berbalik tertinggal. Mantan striker United Andy Cole percaya Ruben Amorim masih orang yang tepat untuk memimpin tim. Manajer asal Portugal itu punya tekad dan juga prinsip. Menangani Manchester United di usia semuda itu tidak akan pernah mudah. Pastinya mereka tidak sedang menantang untuk gelar-gelar besar, dan mereka butuh seseorang manajer yang bisa mencoba membawa mereka kembali terlibat di persaingan gelar-gelar itu. Memang sejauh ini keadaannya berat buat Amorim, tetapi dia gigih dan dia terus berusaha maju, ungkap dari Andy Cole.